Pemirsa, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang memasuki tahap persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi. Di persidangan pada Senin 20 Oktober 2025, mantan Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budia serta mantan Direktur Logistik PT Pertamina Persero Alfian Nasution bersaksi untuk terdakwa Muhammad Keri Adrianto. Para saksi menjelaskan soal teknis tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Tata kelola diduga dikorup dan melibatkan Keri selaku pemilik tangki penyimpanan bahan bakar minyak di kawasan Cilegon, Banten. Muhammad Keri Adrianto, Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadan didakwa bersekongkol mengorupsi tata kelola minyak hingga menyebabkan negara rugi 285 triliun rupiah. Pemirsa, sidang kasus tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang sudah memasuki sidang pemeriksaan saksi. Sejumlah terdakwa membantah keterlibatan mereka. Apa saja alasannya dan bagaimana membongkar konspirasi di balik perkara ini? Sudah ada dua kuasa hukum Muhammad Keri Adrianto selaku pemilik PT Orbit Terminal Merak, Lingga Nugraha, dan juga Idam Putra. Selamat sore Mas Lingga dan selamat sore Mas Idam. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ini 8 bulan tanpa counter narasi. Mengapa hari ini kemudian datang ke Nusantara TV? Apa yang diharapkan dari penjelasan yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum? Baik. Tentunya lebih tepatnya 232 hari pada sidang pertama 13 Oktober yang lalu. Jadi di hari yang lalu kita 20 Oktober itu sidang kedua. Tentu harapannya adalah kita mencari momen yang tepat. Yang pertama itu kita mencari momen yang tepat bagaimana kita memberikan informasi yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya agar kiranya persepsi yang sudah dibangun kepada klien kami khususnya itu kan sangat merugikan. Artinya sudah sedemikian lama kita menunggu dan kami merasa ini adalah momen yang tepat untuk memberikan penerangan dan informasi kepada masyarakat luas, kepada publik. Mengapa baru sekarang dirasa sebagai momen yang tepat ketika kemudian persidangan masih berjalan? Konteksnya adalah kita melihat proses persidangan adalah hal yang tepat ketika kita membuat suatu penyampaian informasi. Yang menjadi permasalahan adalah mengapa sebelum masa persidangan kita belum memberikan opini ataupun informasi lainnya, karena kita melihat kalau misalnya Mbak Tasya perhatikan dari Januari dan Februari kita melihat kita adalah ekses daripada opini yang sangat mencengangkan di Indonesia. Kita bicara oplosan bahan bakar minyak. Dalam konteks ini, dalam kronologi tentang oplosan ini, kami mendapatkan akses dan dibangun narasi sedemikian rupa. Bila Mbak perhatikan, tentu ada potensi kerugian kuadriliun, dan itu ditujukan kepada klien kami. Begitu menyakitkan dan begitu sangat untuk ingin dibantah. Namun kita melihat posisi dalam hal itu belum saat atau belum tepat buat kita memberikan informasi agar kiranya bisa diberikan kepada publik. Oke, saya ke Mas Putra. Kalau tadi Mas Lingga mengatakan ada framing yang kemudian terjadi selama bulan Februari sampai kemudian kita sudah mulai persidangan saat ini di bulan Oktober. Framing apa sih yang dirasa paling mengganggu? Ya, kita mengacu tadi kenapa dari 280 hari kita diam, karena waktu itu saat Senin ke minggu lalu itu adalah sudah ada parameter bahwa bentuk dakwaannya dengan penetapan tersangka di 24 Februari memang ada perubahan. Pertama, tempus delicti. Peristiwa terjadinya penetapan tersangka klien kami ditetapkan oleh 2018-2023. Kemudian diduga dengan oplosan. Dengan kerugian 197 triliun dalam setahun. Faktanya di persidangan dakwaan jaksa penuntut umum menyampaikan
bahwa tidak ada oplosan, bahwa tempus deliktinya peristiwa terjadi dari 2013 ke 2023 mundur. Dan kerugiannya pun berubah, jadi memang terjadi perubahan. Tapi kita tetap konsisten dalam arti karena jaksa sudah menyampaikan secara formal, maka kita fokus pada dakwaan tersebut. Oke, jadi momen ini dianggap sebagai momen yang tepat untuk kemudian memberikan jawaban karena dakwaan sudah terbaca, begitu ya kira-kira. Oke, baik. Kemudian yang jadi pertanyaan juga, mengapa menurut kuasa hukum penting untuk kemudian meluruskan opini publik? Apakah ada harapan bahwa ketika opini publik itu bisa diluruskan, ini akan mempengaruhi hasil di persidangan? Dari klien kami pada dasarnya narasi ini sudah terbentuk kan. Kita diam dalam arti bukan diam tapi tetap fokus pada pembelaan kami. Nah, kita berharap apa yang sudah diduga ke klien kami tetap kita bukan hanya sekedar apologiat dalam persidangan pembelaan kami, tapi semata-mata kami minta perhatian masyarakat juga untuk mendukung bahwa pengadilan ini adalah tempat yang baik untuk klien kami memperoleh kebenaran secara terbuka, adil, dan berimbang. Sehingga bukan hanya untuk klien kami, juga untuk masyarakat dalam memperbaiki tata kelola energi migas Indonesia ini. Oke, jadi harapannya publik mendukung jalannya persidangan begitu? Betul. Menambahkan, tentu tidak hanya mendukung, kita bicara transparansi, akuntabel, yang kemudian ini diharapkan adalah publik dapat mengawal bagaimana proses perkara ini diperiksa sampai diberikan putusan. Dan kami juga berharap dalam proses persidangan, adapun fakta-fakta yang terjadi, tentu itu juga publik dapat mengkonsumsi itu dan sehingga melakukan pemahaman atas narasi yang sudah dibangun dari sebelumnya. Oke, baik. Narasi, bicara narasi, headline-headline di media ya, saya akan sebutkan nih seperti apa kira-kira persepsi publik untuk kasus ini. Riza Khalid, Kerry Adrianto, ayah anak partner in crime yang merugikan negara 285 triliun rupiah. Apa pembelaan Anda, Mas Lingga? Ketika kita melihat dalam hal konteksnya orang berbisnis, ini kita harus pisahkan dulu. Dalam konteks berbisnis, perlu diketahui bahwasanya ketika berbicara PT Orbit Terminal Merak, itu sepenuhnya adalah bisnis dari Muhammad Kerry. Dalam artian ketika bicara dalam prosesnya, dia berupaya agar bagaimana bisa membuat skala bisnis yang baik tentunya. Tapi ada yang menjadi permasalahan yang bisa saja menjadi sentimen ketika misalnya dihubungkan dengan profil sang ayah. Tapi kan tidak juga demikian. Artinya ketika bicara partner in crime, saya rasa ini yang harus kita clearkan, ini yang harus kita cari tahu kebenarannya, karena dari mulai berbicara kerugian 285 triliun pun ini perlu kiranya kita kaji lebih dalam. Karena ketika melihat konteksnya di PT Orbit Terminal Merak, itu bicara tempat penyimpanan BBM, dan dalam artian ketika ada tuduhan lainnya mengenai kapal itu baru terjadi di 2023. Bagaimana secara logika aktivitas bisnis yang dilakukan pada tahun 2023 itu mengakibatkan kerugian yang begitu besar. Lalu berbicara PT Orbit Terminal Merak yang fungsi dan kedudukannya jelas sebagai tempat penyimpanan BBM, itu dilakukan pada saat prosesnya dan dimanfaatkan sejak tahun 2014 hingga saat ini. Dan ini juga perlu saya informasikan bahwasannya ketika proses di PT Orbit Terminal Merak ini sebagai tangki penimbunan, ini adalah tangki yang sudah diklasifikasikan sebagai objek vital nasional. Dan perlu juga untuk itu perkapan objek vital dari 2019 sampai di Kepmen 2025 SDM. Perlu juga kami informasikan dalam prosesnya ketika berbicara kontrak, jadi dalam kontrak itu ada tentu penandatangan kontrak dan juga ada tanggal efektif. Ini juga yang harus diinformasikan. Di situ ada prasyarat, ada condition precedent yang memang harus difulfill, harus dipenuhi oleh klien kami agar pelaksanaan kontrak ini dapat berjalan. Dari kontrak 22 Agustus 2014 dan optimalisasi pada berita acara siap operasi itu 6 November, Sekius 10 November, sehingga pada 15 November itu dilakukan pengiriman pertama menggunakan kapal Atea oleh Pertamina, itu sudah dilakukan. Yang menarik Mbak Tasya, proses kontrak sudah berjalan, tapi klien kami belum mendapatkan pembayaran.
Jadi ini kalau kita konteks mencari kerugian, ini juga harus ditelusuri lebih lanjut. Nah, perlu saya ceritakan dalam konteks tahun 2014 ini ada tentu dalam istilahnya ada angin politik baru, pergantian direksi baru yang mungkin ingin menjalankan perusahaan lebih prudent, lebih comply, dan juga melakukan telahan ulang terhadap kerjasama, termasuk menghold pembayaran terhadap tangki milik klien kami. Berapa lama itu di hold? Nah, ini yang menarik. Dalam masa penahanan pembayaran itu dari 2014 sampai 2017, dan itu kami sudah meminta untuk ditagihkan, itu sama sekali belum dilakukan pembayaran, dan bahkan ada pihak-pihak instansi negara yang memang dilibatkan untuk melakukan mengakses kontrak ini. Ada pihak BPKP, pihak BPK, dan juga audit. Nah, ketika kita kemarin di persidangan kita mendengar ada audit surveyor Indonesia juga itu dilibatkan. Ini yang menarik dalam konteksnya melibatkan pihak-pihak ketiga sebagai pihak yang netral agar kiranya dapat memberikan usulan. Secara general adalah silakan untuk melanjutkan proses kontrak dengan melakukan renegosiasi. Dalam kontrak awal 2014 itu per kiloliter throughput out ya, artinya kalau BBM masuk ke tangki klien kami, keluar baru kita mendapatkan pembayaran. Tidak ya, ada throughput in, throughput out. Di throughput out kita baru melakukan pembayaran. Dalam kontrak itu dinilai dengan nilai kontrak yang disepakati adalah $6,5 per kiloliter yang keluar. Karena di hold nih dari 2014 sampai 2017 itu kita baru bisa mendapatkan pembayaran setelah addendum. Nah, di addendum itu dengan undisputed amount, Mbak. Artinya kita tidak bisa lagi melakukan negosiasi, kita tidak bisa lagi melawan, membantah. Take it or leave it, semacam seperti itu. Dalam addendum 1 maka ditetapkan masa sebelum addendum akan dilakukan pembayaran sebesar $5,7 per kiloliter, dan sesudahnya ada $5,4 per kiloliter. Jadi permasalahan kerugiannya di mana, dan malah sebetulnya kita yang tidak dibayar pada saat itu. Baik. Saya ingin ke Mas Putra sekarang, dan sebelum itu mungkin disclaimer lagi nih untuk pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan kita pada saat ini. Saya diberi kebebasan untuk bertanya apapun, tidak dibatasi ya. Saya boleh bertanya apapun, sehingga kemudian memang tidak ada larangan atau batasan untuk topik-topik yang kemudian bisa dibahas, karena kita akan membahas satu persatu dakwaan jaksa.